Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. ERP, singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang dapat definisikan seperti sistem perangkat lunak untuk software yang dirancang untuk mengelola proses bisnis dalam satu platform yang terpusat, mulai dari keuangan, manajemen, sumber daya manusia, manufaktur, layanan, dan hubungan pelanggan. Semua terhubung dalam satu sistem yang memungkinkan efisiensi dan fasilitas data yang lebih baik. Berkembangnya ERP dalam sejarahnya, seperti dari pengendalian inventory, ERP, Material Requirement Planning, sampai dengan ERP yang kedua. Karena itulah, ERP dapat bermanfaat bagi perusahaan besar ataupun kecil. Karena perusahaan sekarang banyak yang sedang bersaing untuk bertahan, yang salah satunya melakukan dengan transformasi sistem digital. Langkah ini banyak diambil oleh perusahaan dengan memilih sistem ERP. Sistem ERP dapat mudah melacak pesanan dan penyimpanan sampai dengan pengiriman. Dan bukan hanya penyimpanan saja, tapi bisa menyimpan catatan keuangan yang akurat. Hal itu dapat menghemat waktu, tetapi juga mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu papaku. Namanya Pak Mono. Teman-temannya sering manggilnya monoton. Soalnya papa jarang bergerak. Kalau ngobrol, Lagi ngapain? menu wajib papa itu nasi, ayam, telur setiap hari. Gak pernah ganti. Ma, besok ganti menu ya. Hah? Telurnya direbus. Nenek pernah cerita, papa paling jauh cuma pergi ke sekolah. Setiap tahun, papa ngajak aku liburan ke puncak, ke puncak, ke puncak lagi. Sampai suatu hari tuh, Kemarin aku pergi mancing di danau dong. Aku makan pizza yang gede banget. Kamu gak kemana-mana? Kamu gak kemana-mana kan? Ya kasihan deh lo. aku pergi terus kok. Sabtu kemarin, aku bikin istana pasir di pantai. Aku pergi ke waterpark. Terus pergi snorkeling. Sama main trampolin. Aku pergi terus kok. Butuh inspirasi weekend? Scroll aplikasi Traveloka. Papa jadi sadar, gak mau hidupku juga datar.
Papa udah berubah. Setiap hari banyak inspirasi. Papaku mau nonton, jadi mau jalan, mau seru-seruan, sampai kulineran. Aku jadi punya banyak pengalaman. Traveloka dulu. Momen seru kemudian. Papa udah beda banget deh. Puncak yuk. Kenapa ERP penting bagi efisiensi proses bisnis? Penerapan ERP bisa pulang besar karena ERP dapat menguntungkan untuk membantu dalam mengendalikan seluruh proses bisnis, penghematan biaya, keamanan data yang lebih baik. ERP banyak bermanfaat bagi perusahaan untuk jangka panjang, memberikan informasi dengan akurat. Akan tetapi, tantangan dalam sistem ERP itu adalah biaya yang sangat tinggi karena perangkat lunaknya dengan fitur yang kompleks dari keuangan, manajemen, sumber daya manusia, manufaktur, layanan, dan hubungan pelanggan. Hal ini bisa mengurangi pekerjaan secara manual, mempercepat siklus proses, dan mengurangi kesalahan yang berkaitan dengan entry data manual. Dengannya memanfaatkan sistem ERP, dapat mengakses lebih cepat dan membantu lebih efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Saya Yuanita Sulandri dari Universitas Logistik Bisnis Internasional, jurusan Manajemen Logistik dengan NPM 1822220099. Pada kali ini, untuk materinya membahas tentang ERP. Bagaimana sih kenapa bisa efisiensi bisnis, dan saya memberikan informasi pada materi kali ini dari beberapa sumber yang saya dapatkan, bukan hanya buku saja, tapi dengan cara informasi dalam YouTube dan Google untuk mendapatkan informasi secara akurat. Karena itulah saya Yuhanda Sunandri mengundurkan diri untuk materi kali ini. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya, yaitu Kapita Selekta yang membahas tentang cold chain management, tentang permasalahan perusahaan dari risiko dan bagaimana cara menyikapi kita sebagai perusahaan dan karyawan, apakah kita bisa lebih baik dari sebelumnya dalam permasalahan itu. Lalu saya di sini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sudah menonton pada kali ini. Terima kasih teman-teman. Mau pucuk. Nih, Emang pucuk paling seger hilangin haus. jelas 100% pucuk teh pilihan kaya antioksidan. Pucuk tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan. Makanya beda segernya. Pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuk.